Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Susanto dan Pak Yurha, kita bisa berjumpa pada malam hari ini dalam acara coaching untuk tahapan pertama yang sebagai coach adalah Bapak Susanto. Kemudian Bapak Susanto sebagai coaching. Kemudian untuk coachnya yaitu Bapak Zulhak. Waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Pak Susanto. Gimana kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Iya. Gimana kabar di Mahato, Pak? Kabar Mahato sekarang cuacanya, Pak. Cuaca ada yang agak-agak mendung tapi nggak jadi hujan. Hujannya ya seakan-akan turun tapi nggak jadi, Pak. Gerimis, gerimisnya mengundang, Pak. Mudah-mudahan sinyal nggak ada kendala, Pak ya. Amin. Ini cuaca agak mendung-mendung sedikit ini, Pak. Agak khawatir juga gitu. Tapi ya kita berdoa positif saja supaya lancar lah malam hari ini, nggak hujan, jaringan pun lancar juga. Gitu, sama Pak, di sini juga rada-rada mendung tadi. Cuman udah ini saya lihat nggak ada lagi kilatnya seperti itu. Alhamdulillah. Ya ini masalah banyak nih Pak kan. Jadi Oh ya. kalau kiranya nanti hujan setengah jalan masalah nggak tersampaikan, nampaknya makin lama makin menumpuk di kepala itu Pak. Banyak yang perlu saya curhatkan ke Bapak yang sebenarnya. Ya itu tadi sore Bapak nelpon saya kan minta ngobrol-ngobrol lah melalui Picon gitu kan. Iya. Kira-kira tujuannya apa Pak? Itu Pak. Ada kendala-kendala sebenarnya selama mengikuti program guru penggerak ini Pak. Jadi ya yang saya rasakan ini masalah kedisiplinan anak ini Pak. Anak kita ini kan karena mungkin produk dari hasil COVID kemarin, ya sehingga banyak kali problem-problem di sekolah ini. Nah, kemarin kita di guru penggerak sudah belajar tentang bagaimana menghadapi peserta didik ini supaya mereka paham dan membudaya untuk budaya positif tadi. Tapi kita lihat sekarang ini, waduh, banyak tingkahnya yang negatif-negatif, apalagi yang kelas 10 ini Pak. Kelas 10 ini dia mungkin itulah tadi tidak ada bimbingan guru ketika di SMP-nya itu Pak kan, sehingga ya bisa kita katakan yang dulu tidak pernah terjadi sekarang sudah mulai terjadi. Yang dulunya jarang pencurian, ada pencurian. Yang dulunya anak cukup kita sampaikan pelan sudah ngikut, sekarang enggak. Kemudian saya dapat ilmu dari guru penggerak ini, saya praktekkan. Saya praktekkan ke anak menggunakan restitusi. Nampak saya lihat bukannya makin bagus Pak, tapi makin susah Pak. Gimana itu Pak? Jadi akibat dampak COVID ini kedisiplinan anak semakin menurun Pak ya dari yang sebelum-sebelum COVID Pak ya? Iya Pak, ini yang jadi kendala saya Pak. Jadi menurut Bapak disiplin yang Bapak masih itu yang bagaimana Pak? Yang Bapak harapkan ini? Yang saya harapkan sebenarnya disiplinnya itu adalah ya anak ini kan peserta didik kita ini kan sudah punya yang namanya kewajiban, tanggung jawab, dan mereka sudah tahu apa-apa yang mau dikerjakan sebagai siswa di SMA tempat kami ini Pak. Harapan saya itu mereka paham lah dengan kondisinya, dan mereka juga sadar dengan lingkungannya untuk disiplinan, datang tepat waktu, yang masuk ketika jam pelajaran yang masuk tepat waktu, ada guru pun hormat mereka dengan gurunya. Kemudian ada ya mereka pedulilah dengan lingkungan mereka itu Pak. Itu harapan saya karena mungkin dia udah
mereka sudah berada di tingkat SMA. Setelah ini mereka tamat. Yang kuliah oke, dia bisa lanjut pendidikan. Kan enggak semua anak kita ini semuanya kuliah, sedangkan yang kelas 12 saja itu kami jumlahnya sudah mencapai 200-an Pak. Sudah banyak. Nah, ini kan yang kuliah paling hanya beberapa orang, selebihnya langsung ke masyarakat. Artinya pendidikan di SMA ini adalah pendidikan terakhirnya. Jadi harapan saya ya setelah tamat ini mereka ya mampu, ya standar minimalnya mereka di dalam masyarakat punya perilaku positif gitu. Harapan saya sebenarnya Pak. Itulah harapan Bapak ya. Iya Pak. Jadi penerapan segitiga restitusi ini sudah ada Bapak ini kan ke teman-teman supaya ikut membantu seperti itu? Nah itu Pak, saya kemarin sudah coba, tapi saya kurang tahu Pak, apakah sudah maksimal atau belum Pak kan? Iya. Saya sudah terapkan juga ke teman-teman yang saya anggap seperti yang punya berkewenangan Pak, seperti guru bimbingan konseling, kemudian dengan guru waka kesiswaan. Saya sudah berbagi dengan mereka juga tentang penerapan segitiga restitusi. Bahkan kemarin kita sudah mengadakan seperti halnya seminar kita buat Pak. Semua guru SMA dan waka kurikulum, semua wakil kepala kita undang. Kemudian saya menyampaikan bagaimana menghadapi anak, dan alhamdulillah waktu itu ya guru-guru yang rasa-rasanya di awalnya pakai hukuman sudah mulai ada perubahan sedikit Pak. Dan ini saya sudah berkolaborasi, saya mengajak juga guru-guru yang punya wewenang penuh seperti waka kesiswaan tadi dan bimbingan konseling. Ini saya lebih intens ke mereka supaya mampulah untuk menerapkan konsep segitiga restitusi ini Pak. Walaupun sebenarnya Pak dari saya pribadi itu sedikit-sedikit agak ragu masih Pak tentang segitiga restitusi, karena seperti yang bilang saya tadi Pak, saya sudah pernah nyoba juga Pak. 1 hari mau dia ngikutin, 2 hari masih mau Pak, 3 hari udah balik lagi tuh Pak. Jadi saya jadi bingung apakah benar atau enggak ini segitiga restitusi. Kalau saya banding ketika saya pakai penghukum dulu Pak, baru sekali saja langsung cepat mereka gerak. Tapi kan kemarin kita belajar penghukum itu jangka pendek, kan? Tapi masih agak ragu seperti itu Pak. Jadi menurut Bapak, selain tadi udah Bapak terapkan segitiga restitusi, memang butuh kesabaran Pak ya, dan sudah Bapak libatkan teman-teman baik guru konseling, waka. Respon kepala sekolah gimana Pak? Ada enggak tentang program Bapak ini? Kepala sekolah responnya positif. Cuman Masih Pak, Auzar ya? iya Pak Pak Auzar ya Pak Auzar Pak. Pak Auzar respon positif sekali Pak. Setiap kita mengadu langsung cepat tindakan Bapak itu. Cuman gini Pak, saya sebenarnya ada sedikit apa juga nih Pak, konsep sebenarnya. Cuman saya belum rancangan ke depan nih Pak kan. Itu ingin menerapkan berkolaborasi dengan semua guru, karena saya perhatikan Pak, siswa ini sebenarnya kalau misalnya gurunya sudah baik, sudah memberikan contoh, nampak-nampaknya anak atau siswa ini pun mau dia ngikutin gitu Pak. Lebih enak menangkapnya karena melihat karakter gurunya gitu Pak kan. Tapi kendala saya juga itu ketika kita menyampaikan ke pimpinan langsung Pak. Kemudian pimpinan langsung bergerak seperti kemarin Pak, kita buat kegiatan. Kemudian pimpinan respon positif Pak, kita buat kegiatan untuk restitusi ini Pak kan. Jadi adalah beberapa guru yang tidak hadir Pak. Jadi karena guru ini nggak hadir, dipanggil oleh kepala sekolah Pak. Disampaikan kenapa kok nggak hadir gitu. Jadi setelah mereka dipanggil Pak, saya dan rekan-rekan yang lain yang positif tentang yang berjuang ini untuk budaya positif malah seperti hanya diolok-olok gitu Pak. Kiranya kami kibus nyampaikan dan sering disindir kayak gini lah restitusi itu bagus sekali ya seperti, tapi bahasanya
seperti bahasa sindiran nampaknya Pak gitu Pak kan. Saya ya karena pribadi saya juga ya mungkin maklum lah Pak kan, namanya kita dipanggil atasan pula kan, nah, gitu. Jadi saya sekarang ambil konsepnya tidak mau secara langsung nyampaikan ke pimpinan langsung Pak. Saya usahakan secara saya berikan contoh dulu, saya praktekkan dulu itu Pak, kemudian berkolaborasi ngajak kawan-kawan yang kira-kiranya punya sependapat dengan saya. Nah itu Pak rencana saya untuk menerapkan budaya positif di sekolah kami ini Pak, biar anak-anak ini ya yang kita tahu mereka kan sedikit-sedikit agak udah keluar dari jalur nampak saya Pak, yang terutama kelas 10 ini Pak kan. Ya sebenarnya kelas 11 pun nggak jauh berbeda Pak. Nah, kelas 11 pun tidak jauh beda, tapi karena mungkin peralihan dari masa pubertas untuk dari SMP ke SMA ini lebih condong yang mayoritasnya di tingkatan kelas 10 ini Pak, yang perlu kita harus sabar gitu Pak. Bapak kelas berapa Pak? Saya wali kelas 10. Kalau saya mengajarnya semua tingkatan saya masuk Pak. Dari kelas 10, kelas 11 hingga kelas 12. Jadi saya juga punya perbandingan antara karakter kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Kalau di kelas 12 ini sendiri ya, Pak, ada agak lumayan Pak kelas 12 itu Pak. Jadi sebagai CGP Bapak teruslah menerapkan segitiga restitusi. Tadi ada juga kolaborasi dengan rekan sejawat. Ada enggak upaya lain Pak untuk bisa mengatasi masalah Bapak ini di luar yang 2 tadi? Upaya saya sebenarnya yang lain itu Pak, saya sekarang segini Pak, karena kalau menggunakan restitusi yang kemarin saya gunakan nampak ada kurangnya Pak, karena kalau kita langsung terapkan restitusi itu tidak mengena langsung. Jadi sekarang saya menerapkannya menggunakan sistem pemantau Pak. Oh, Jadi saya pemantau ya. gunakan konsep pemantau itu, tidak ke manajer dulu Pak. Karena pemantau ini saya punya buku catat seperti ini, inilah buku catatan khusus saya Pak di pemantau itu Pak. Jadi saya setiap ada anak yang tidak sesuai, tapi di awal saya kasih sepakatan dulu ke anak Pak. Kalau kamu melanggar ini, nanti kamu apa kira-kira yang bisa kamu buat gitu. Tapi tidak jauh dengan apa yang dilanggarnya Pak, yang tidak sesuai dengan kesepakatannya. Kita buat kesepakatan di kelas dan di luar kelas. Seperti kami kan ada sholat zuhur berjamaah Pak. Kebetulan saya pembina rohisnya Pak, pembina untuk bidang keagamaan gitu Pak. Jadi setiap sholat zuhur itu saya selalu keliling ke lokal Pak, ngecek mana yang anak enggak sholat. Saya buat seperti itu sepakatan kita, tapi enggak saya hukum. Saya sepakatan dulu apa sepakatan kita nanti ya. Seperti misalnya mereka awal tidak sholat, maka sepakat di mana? Mereka ada milih, udahlah Pak, kami sholat di sop paling depan Pak, atau seperti itu. Nah, jadi saya catat anaknya. Kemudian saya kontrol terus Pak, setiap janjinya itu sepakatan saya kontrol. Kalau ada anak yang tidak sholat lagi, saya cek lagi data, saya tulis namanya, datanya saya tulis per kelasnya. Jadi saya tandai kalau dia melanggar tidak menerapkan kesepakatannya tadi Pak, supaya melanggar lagi, saya catat lagi 2 kali gitu. Lalu saya tanya lagi, ini 2 kamu dan anak ya, nah, kamu apalagi sepakat kita untuk ke depan kalau kamu melanggar lagi. Seperti itu Pak. Dan ini sudah saya terapkan baru, sebenarnya belum lama, baru seminggu ini pas saya terapkan. Oh gitu. Karena kan saya berpikir gitu juga, itulah rencana ke depan mau saya seriusi, tapi belum tahu Pak akhirnya Pak, masih usaha ini Pak ya. Ya nanti saya nampak sih ini agak lebih ideal nampak saya sih Pak, ketimbang langsung restitusi tadi Pak itu. Itu langkah saya setelah kolaborasi dengan Gurin, saya coba dulu. Nanti kalau misalnya kiranya udah maksimal, mereka perlu lagi catatan seperti ini lagi, baru saya ajak rekan-rekan yang lain untuk mengikuti jejak saya gitu Pak. Oh gitu. Iya Pak. Jadi masih Bapak sendirilah yang menerapkannya Pak ya? Iya, ini konsep ini masih saya sendiri. Walaupun kami sudah punya Pak namanya KUM gitu Pak kan. Tapi kan KUM itu bahasa kita makin banyak diisi, anak itu makin cepat keluar dari sekolah Pak. Sedangkan kita mendidik Pak kan. Nah, kalau anak keluar sekolah namanya nggak dididik. Jadi saya lebih suka tidak langsung menggunakan KUM. Kalau KUM itu ada poin-poinnya. Mereka sampai
poinnya habis, nanti ya udah mau nggak mau kita back out dari sekolah gitu kan. Ya, saya Iya, lebih iya. bagus menggunakan catatan pribadi sebagai jurnal saya gitu Pak. Nampak saya ini lebih efektif karena kan ini dalam upaya mendidik juga gitu Pak. Kita lebih Iya, fokus iya. ke konseling anak gitu Pak. Iya, iya. Jadi strategi baru Bapak menggunakan pemantau, Pak ya. Iya Baru ini satu rencana minggu. saya Pak. Betul Iya, kali iya, iya. Pak. Rencana saya Baru Pak satu pemantau minggu. dan saya serius sih Pak. Karena apa pemantau nih Pak, tolong nggak diseriusin. Kalau cuman kita eh udah kamu besok apa sanksi kemarin sepakat kita. Oh kemarin saya Pak mencatat buku ini Pak pelajaran matematika misalnya gitu Pak kan. Kalau nggak kita cek Hmm, Pak, besok lagi biasa aja mereka Pak diulang lagi gitu Pak. iya, Karena iya, nggak kita iya. betul-betul kita pantau serius konsekuensinya tadi apa gitu Pak kan. Jadi ya memang kita agak sedikit capek di sini Pak. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi dalam satu minggu ini udah ada nggak nampak hasilnya, Pak? Atau belum atau gimana? Kalau seminggu ini alhamdulillah Pak, tadi saya melihat yang sudah saya catat tuh Pak kan di masjid ini waktu sholat zuhur. Hmm. Alhamdulillah Pak, tanpa saya keliling-keliling lagi, udah penuh Iya. sok Pak, sampai sesi 2 kali Pak. Sampai Hmm. 2 ronde kita sholat jamaahnya. Padahal di awal kemarin penuh masjid pun enggak tuh Pak. Iya, iya, iya. Masjidnya enggak penuh tuh Pak. Sekarang saya lihat udah sampai antri di depan itu baris mereka sudah nunggu untuk sesi keduanya. Karena masjid kita nggak cukup dengan jumlah kapasitas Hmm. siswa kita yang Iya. muslim, yang laki-laki terutama gitu Pak kan. Jadi suka harus ada Hmm. 2 sesi sholatnya gitu. Tadi alhamdulillah Hmm. sudah mulai, tapi ya belum tahu Pak kan ini namanya usaha untuk yang seterusnya karena masih Iya, baru hangat-hangat nih Pak iya. gitu. Tapi ya itulah Pak saya cerita sama Bapak ini kan biar saya agak lebih apalagi Pak Iya, iya, gimana iya. gitu kan. Heeh. Jadi komitmen Bapak ke depannya apa ini, Pak? Ya komitmen saya seperti yang saya sampaikan tadi lah Pak. Saya Hmm. komitmen untuk menerapkan ini Pak. Pemantau dan saya juga mau saling berbagi. Kalau saya sendiri jujur Pak, ya tidak akan pernah sanggup saya Pak kalau ngurusi situ siswa kalau cuma sendiri Pak kan butuh tenaga Iya, banyak. iya. Saya sekarang lagi berupaya mengajak rekan-rekan lain yang saya pertama yang strategi saya nggak langsung mau ke pimpinan langsung Pak. Agak Hmm. sedikit-sedikit apa kalau pimpinan ini Pak nampaknya langsung kena mental kawan-kawan nanti Pak takut saya kan Pak. Jadi saya strateginya pertama saya melalui mengajak rekan-rekan yang kiranya sependapat dengan saya yang bisa Iya, saya ajak kerjasama terutama mereka yang punya wewenang penuh di kesiswaan gitu Pak kan. Nah, untuk masalah HP juga ini sama Pak. Sama juga HP ini saya juga udah masalah anak ini seperti HP itu juga banyak perkaranya itu Pak. hmm. Anak ini yang ya seperti saya bilang Pak, tidak ada kepedulian ke lingkungan, ya faktornya mana lah anak ini main HP dari pulang sekolah sampai malam main HP terus. Iya, iya. Jadi ya gimana belajar pun sekedarnya saja, bantu orang tua pun enggak pernah saya tanya Pak. Jadi saya pun sekarang sudah sedang melakukan pendekatan dengan waka kesiswaan dan guru bimbing konseling sekaligus untuk mengontrol HP ini. Kalau Iya, saya iya. cerita ke kawan-kawan, mintanya kawan-kawan sebagian besar terutama guru-guru yang senior ini, ya udah HP enggak usah sekali aja gitu, Pak. Sedangkan kita Hmm. tahu zaman sekarang zaman digital, kita juga perlu gunakan handphone itu. Jadi inilah pendekatan saya, Pak, minta Iya. ke kawan-kawan. Ini penekanan saya nanti ke yang menggunakan pemantau saya terapkan dengan sungguh-sungguh nanti menggunakan catatan-catatan khusus saya, kemudian berkolaborasi dengan bimbingan konseling dan wakakiswaan Pak untuk menerapkan disiplin di sekolah ini terutama tadi ya untuk masalah handphone gitu Pak. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan Pak strategi baru Bapak ini berhasil Pak ya. Amin, mohon doanya Pak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, mohon Nah, doa saya begini Pak. sekarang udah agak lumayan lega ini Pak. Iya, Udah cerita sama alhamdulillah. Bapak nampak-nampaknya Nah, ada aura positif Pak. Inilah Pak iya, iya, mungkin iya, Pak. pengaruh kawan curhat tuh Pak kan. Iya, iya, iya. Iya, saya Ya, nampaknya kalau ah, ya Pak. agak-agak lebih rileks gitu Pak kan. Iya, iya, Jadi iya. saya lebih yakin lagi nanti ke depan ini Iya. saya terapkan betul-betul rancangan-rancangan saya ini untuk ke depannya itu Pak.
Gitu Pak. Makasih banyak Pak. Alhamdulillah. Ya Pak, karena ada pula urusan di luar, jadi kita akhiri dulu Pak. Mungkin di lain kesempatan kita lanjutkan lagi Pak ngobrol-ngobrolnya Pak ya. Insya Allah Pak. Terima kasih banyak Pak sudah Ya, mau simak. dengarkan. Kemudian sudah ya menarik motivasi tadi Pak. Saya sudah mulai ada gambar-gambaran tuh Pak dari tadi yang saya sampaikan tadi permasalahan saya, nampaknya saya lebih yakin lagi sekarang nih Pak. Terima kasih Ya banyak Pak. Pak ya. Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, sebagai pengamat, saya akan melakukan sedikit rangkuman atau refleksi dari Pak Zulhak sebagai coach dan Pak Susanto sebagai coach. Jadi untuk yang pertama tadi Pak Zulhak sudah bagus dalam menggali obrolan bersama Bapak Susanto. Kemudian tujuan dari apa yang disampaikan Pak Susanto itu sudah bisa muncul langsung dari Bapak Susanto. Kemudian sebagai coach, Pak Zulhak bisa memunculkan dari diri coach itu apa yang diinginkan. Selanjutnya di dalam identifikasi itu sudah sebagai coach itu sudah bagus dan mengalir. Coachnya atau Pak Zulhak sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengidentifikasi dari permasalahan Bapak Susanto. Kemudian dari rencana aksi sebagai coach Pak Zulhak ini sudah bagus dan tidak kaku dan sudah rileks. Kemudian dari coach sudah timbul cara dan akan yang dilakukan di dalam melakukan aksinya. Ini karena Pak Zulhak tadi sudah bagus dan bisa memberi pertanyaan-pertanyaan untuk memancing timbulnya dari coach itu sendiri. Kemudian dari coach tadi sudah mempunyai aksi yaitu berupa berkolaborasi dengan bimbingan counseling, kemudian dengan kawan-kawannya, kemudian dalam menyampaikan tanggung jawab sebagai coach, ini sudah bagus dan target apa yang ingin disampaikan itu sudah semuanya tercapai. Kemudian dari coach atau Bapak Susanto itu sudah merasa lega bebannya setelah diadakan coaching ini sudah lega dan bagus dan insya Allah dalam waktu 1 minggu ke depan sudah melaksanakan. Itu dari saya sebagai pengawat, Bapak Susanto sebagai coach dan Bapak Zulhak. Selamat, semoga sukses semuanya ya. Amin. Amin. Baik, langsung aja kita masuk ke sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kedua ini yang berperan sebagai coach Bapak Susanto, betul Pak ya? Iya Pak. Sedangkan yang sebagai coach Bapak Sardiman. Kepada Bapak Susanto dan Bapak Sardiman saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sarji. Waalaikumsalam Mas Susanto. Sehat kan kabarnya? Gimana? Alhamdulillah sehat Pak Sarji. Pak Sarji sendiri gimana? Sehat Pak Sarji? Alhamdulillah sehat. Iya, di sana Apa gimana ini? sekarang Pak Sarji? Oh, sekarang saya lagi di rumah. Kemudian tadi saya kan nelpon Bapak. Jadi mau ngobrol-ngobrol karena lewat telepon itu kendala apa HP. Jadi kami tadi ingin bisa kita ngobrolin nampak semuanya anggota badan kita kan. Jadi biar bisa rileks. Jadi saya mau ngobrol secara virtual ini Pak. Jadi mau nyampaikan apa ya? Mau ngomong apa Pak Sarji? Apa ada yang mau diomongin? Ayo sini kita omongin. Ya, sebetulnya agak-agak malu juga saya Pak sebagai guru kan. Tapi karena Pak Susanto ini sudah kawan dekat saya, sudah
saya anggap sebagai guru lah untuk berbagi beban atau nanti yang bisa meringankan isi hati saya. Jadi ya saya ungkapkan lah ini sedikit permasalahan permasalahan di sekolah. Jadi kan di sekolah ini kelas 1 itu saya kan mengajar pelajaran PJOK. Kemudian guru kelasnya, wali kelasnya itu kemarin kami berdialog lah bahwa yang kelas 1 ini sekarang ini di dalam mengikuti pelajaran itu luar biasa tingkahnya Pak. Beda dengan anak yang setahun dulu. Itu permasalahannya. Jadi kami sebagai guru kelas maupun guru mata pelajaran tuh sedikit agak payah dan perlu unek-unek yang mau dikeluarkan ini Pak. Oh gitu. Ah, Jadi ah. Pak, ya sebenarnya yang ingin Bapak pinginkan tuh kondisi di kelas 1 seperti apa kira-kira itu Pak? Ya kondisinya tuh biar bisa mengikuti pelajaran tuh dengan baik sesuai dengan ya filosofi Ki Hajar Dewantara ya Pak. Siapa Nah, sih guru yang nggak ingin guru yang bisa menuntun anaknya sesuai kodratnya itu Pak. Jadi itu yang saya inginkan. oh. Jadi dari yang apa Bapak sampaikan tadi, pernah nggak Bapak ada konsultasi dengan wali-wali kelas yang sudah berpengalaman gitu Pak? Kalau konsultasi secara resminya belum. Cuma di dalam waktu istirahat itu kan kami guru-guru ada beberapa itu kan satu ruangan sambil istirahat tuh ya kami ngobrol ada 3 guru itu guru agama, guru kelasnya dan saya guru mata pelajaran PJOK tuh berdialog. Rupanya permasalahan ini hampir rata dirasakan oleh 3 orang ini. Kemudian guru-guru yang kelas lain pun ya ada yang menanggapi, ada yang enggak, Pak. Ya namanya juga Oh, itu. iya iya. Tapi itu sekedar obrolan. Jadi kan uh, solusinya tuh masih belum muncul. Masih Oh ibarat itu gitu. baru semuanya itu mengungkapkan permasalahannya gitu. Kemudian Jadi gimana ya? oh gitu, iya Pak. Ya Hmm, Mas Bapak tadi pinginnya di kelas itu ya seperti apa pedoman Ki Hajar Dewantara itu Pak ya. Anak iya. itu ya punya karakter yang positif gitu Pak ya. Mm-mm. Gitu. Iya, Jadi Pak. yang Bapak lihatlah selama yang idealnya gitu Pak kan. Idealnya itu seperti apa kira-kira Pak di kelas 1 SD itu Pak? Di kelas 1 SD itu yang sekarang kan muridnya 28 orang. Jadi karena ini baru 2,5 bulan masuk SD dan kemarin di TK itu mungkin pembelajaran banyak yang bermain dan menyenangkan bagi anak. Kemudian gaya dia di TK tuh masih kebawa ke SD. Kemudian perlu penyesuaian lah dari anak-anak tersebut. Cuma kalau kita mengandalkan guru kelas atau kita sendiri itu nampaknya masih belum maksimal. Jadi yang saya inginkan tuh gini, pengen sih kami tuh pengen cobalah kita adakan kayak guru pendamping itu untuk menyesuaikan anak-anak ini agar bisa dia budaya positifnya tuh timbul dari dirinya. Jadi tanpa kita suruh-suruh tuh nanti anak, oh iya, oh kayak gini. Jadi kalau ada pendampingan itu lebih maksimal. Tuh. Iya iya iya. Jadi pendamping ini menurut Bapak gimana Pak? Itu apakah yang pantasnya itu pendamping ini dari guru yang kiranya berpengalaman atau guru yang gimana karakternya Pak? Yang jelas dari pendamping ini kan guru yang pengalaman lah, yang mengetahui karakter anak, yang bisa menuntun, yang bisa memberi contoh kepada kami yang di kelas itu trik-triknya gimana. Jadi kan nanti selama 6 bulan ke depan atau berapa bulan kan nggak mesti didampingi seterusnya ya.
Entah nanti kita didampingi itu dalam waktu 3 minggu, kemudian kalau 3 minggu sudah berhasil, jadi kami kemungkinan sudah tidak perlu lagi pendamping. Jadi kita sesuai dengan kondisinya nanti. Gitu. Jadi jumlah siswa tadi 28 siswa ya Pak ya? Iya. Ya, berarti kalau di SD itu kan tadi seperti Bapak sampaikan tadi, dia karakternya seperti anak TK masih Pak ya? Ya, karena masih baru 2 bulan. Jadi Oh. yang anak 28 itu kan karakternya 28. Jadi kemarin sudah kita bikin kesepakatan kelas juga. Sudah anak tuh udah setuju, udah sepakat. Namun kan namanya anak kelas 1 itu kadang yang kita sampaikan tuh di hari itu iya, kemudian di hari berikutnya tuh nanti lupa, dan sebagai guru tuh harus butuh kesabaran yang tinggi. Kadang gurunya tuh ikut terpancing juga emosinya. Yang ini yang perlu diskusikan juga, perlu guru pendamping tadi. Karena ya namanya guru mungkin pas lagi capek itu kadang terpancing juga, Pak. Ini guru pendamping udah pernah dilakukan sebelumnya Pak? Belum, kami sekedar baru rencana, Pak. Cuma kami belum menghubungi Bapak Kepala Sekolah atau berbincang-bincang, dan belum apa juga ke rekan-rekan yang lain, ke semuanya guru kelas kan. Baru beberapa orang. Pandangan kami kayaknya perlu ini pendampingan guru pendamping ini. Perlu berkolaborasi lah intinya, Pak. Iya. Kalau pandangan Bapak kepala sekolahnya sendiri, jika kita usulkan seperti tadi, gimana biasanya tanggapan dari kepala sekolahnya, Pak? Kalau tanggapan kepala sekolah kami itu sangat mendukung, Pak, dengan kegiatan atau usulan dari gurunya. Selagi usulan tersebut baik dan bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Itu. Apalagi kelas 1 ini kan kurikulumnya merdeka. Kurikulum merdeka ini kan baru di tempat kami kan baru 2 sekolah lah yang melakukan. Jadi sangat mendukung kali Pak program ini kan. Apalagi dia menginginkan gurunya tuh bisa menuntun anaknya sesuai kodrat zaman dan kodrat alam ini, sesuai KHD. Iya, iya. Di sekolah Bapak tadi ya sebagai pendamping, di sana adakah kira-kira guru yang punya kesabaran modelnya atau lebih ke dewasaannya lebih bagus gitu, Pak? Ada di sekolah kami itu kan ada guru yang sudah berpengalaman baik ya dalam mengajar anak-anak kelas 1. Kami kan setiap beberapa tahun itu kan rolling gurunya. Jadi guru yang kelas 1 kemarin yang sudah tidak mengajar kelas 1 bisa nanti dijadikan atau berdiskusi lah, minta sarannya gimana baiknya, itu bisa. Ada potensinya tuh di sekolah kami. Jadi kalau misalnya apa Pak, ada guru yang senior tadi Bapak bilang kan, yang udah berpengalaman. Kalau sekiranya guru itu kita ajak berdiskusi tadi kan, kemudian dengan izin kepala sekolah juga, pernahkah kira-kira saling bekerja sama kolaborasi gitu Pak di dalam ruangan kelas? Tanggapan gimana itu Pak? Kalau berkolaborasi kan ini baru rencana ya Pak. Iya. Kalau dari guru tersebut sih baru sekedar dia mengasih solusinya tuh di tempat kami pas istirahat di ruang guru. Cuma kan kami ingin secara resminya nanti di dalam rapat ada Bapak Kepala Sekolah, ada semua guru. Jadi nanti bisalah memutuskan atau mendukung kami di dalam ini permintaan guru pendamping ini agar di kelas berjalan dengan baik. Itu keinginannya. Selain itu ada rancangan Bapak lagi selain menggunakan konsep guru pendamping tadi Pak? Ada. Selain itu yang jelas kan, apalagi saya kan di sini mengikuti program guru penggerak ya. Nanti saya juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman CGB yang lain, bagaimana nanti caranya dalam menghadapi anak-anak yang di sekolah kami itu. Selain itu juga nanti saya juga ingin bergabung dengan komunitas-komunitas guru baik di
media online, media WhatsApp untuk mendukung ini, untuk menambah ilmu saya lah Pak. Kemudian nanti mengajak guru-guru yang lain. Itu rencananya. Cuma yang Di, paling penting itu di sekolah itu bisa berkolaborasi dan didukung oleh kepala sekolah. Itu yang pertama. iya, iya, iya. Berarti kepala sekolah Bapak sudah sangat mendukung dengan program Bapak gitu Pak ya. Iya, Nah, sudah sangat mendukung. sudah sangat mendukung. Jadi untuk kedepannya lah ini Pak, dari program Bapak tadi ada pendampingan dari guru lain itu Pak kan. Kemudian tadi yang kedua Bapak punya rancangan mengikuti program tadi. Nah, kira-kira program itu mana yang paling Bapak minati kali untuk pengembangan diri Bapak tadi? Yang jelas untuk pengembangan minat diri saya itu yang dari sekolah dulu Pak. Yang dari sekolah dulu kita apakan yang saya minati dulu kan. Kemudian yang kedua yang dari CGP itu kita terapkan ilmunya. Kemudian yang dari grup-grup atau kita ikut komunitas di media, baik itu komunitas guru Indonesia maupun di grup WhatsApp gitu. Ya udah bagus program Bapak itu Pak. Adanya program 2 program itu, iya. Apakah udah pernah Bapak buat catatan-catatan khusus Pak tentang anak-anak yang kelas 10 ini Pak? Kelas 1 Kelas SD tadi 1. Pak ya. Kelas 1 SD tadi. Catatan seperti kita menerapkan tadi program di guru penggerak. Ada kira-kira untuk penerapan di guru penggerak itu Pak yang bisa diterapkan di SD itu Pak? Ada. Untuk kelas 1 ada tuh Pak. Nah, Jadi di kelas 1 itu kan di dalam menumbuhkan budaya positif itu kan harus harus kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita dapatkan di dalam program CGP. Jadi nanti anak-anak yang masih belum bisa menumbuhkan dirinya dari dirinya untuk menerapkan budaya positif ini, jadi dari guru, baik saya, baik kepala sekolah, baik guru kelas, itu bekerja sama dalam menumbuhkan budaya positif ini di lingkungan sekolah. Jadi tidak cuma di kelas 1. Kadang kan anak kelas 1 ini dia nengoknya kakak kelasnya. Alah kakak kelasnya aja nggak oh, salam kok, gitu. iya, iya, iya. Jadi gitu. Iya, Jadi kalau ya, apalagi kalau kelas 1 SD ini kan masih lebih banyak melihat ya Pak ya. iya melihat. Iya. Ini udah pernah Bapak ceritakan Pak ke kawan-kawan lain Pak tentang komunikasi dengan kawan lain, tentang bagaimana berbudaya positif itu Pak? Kemarin kami ceritakan tapi baru sekilas belum mendetail Pak. Cuma kami rencana ke depan mau kami ceritakan mendetail lah. Kemudian kami kasih contoh-contohnya dari baik dari YouTube maupun dari sekolah yang sudah berhasil. Itu rencananya. Yang bagus tuh Pak rencana Pak. Tinggal diterapkan nanti kira-kira menurut Bapak itu kapan lah bisa mulai Bapak rancangkan program itu? Uh, rencana saya tuh secepatnya ya Pak ya. Iya. Ini kan hari Jumat ya besok ya. Kemungkinan nanti hari Sabtu tuh saya sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian nanti meminta kepala sekolah tuh bisa berdialog dengan guru-guru, kemudian nanti kita sepakati kesepakatan bersama solusinya gimana, kemudian nanti saya juga bisa ini menyisipkan bagaimana sih budaya positif menurut KHD di dalam rapat tersebut. Kemudian saya melaksanakannya di kelas. Kemudian mengajak guru-guru yang lain tuh ikut melaksanakan budaya positif gitu Pak. Rencana. Oh Dalam gitu. Sabtu inilah 2 hari ini Pak. Insya Allah kan. Jadi dari langkah-langkah budaya positif tadi Pak, untuk tingkat kelas 1 yang pandangan Bapak lebih tepat tuh yang seperti apa Pak? Kalau kelas 1 itu dia perlu contoh dari guru juga Pak. Dari Nah, guru, dari kepala sekolah, dari kakak tingkatnya. Ini yang perlu disiplin lah dari semuanya elemen kan.
Jadi nggak bisa cuma di kelas itu kita suruh kamu harus gini, ini budaya udah kesepakatan Nah, kita. Nah, itu kayaknya nggak bisa kelas 1, Pak. Jadi perlu figur lah dari kita. artinya figur ini yang lebih efisien gitu Pak ya untuk Iya, menerapkan budaya positif di kelas, terutama kelas 1 tadi kan Pak. iya. Gitu. Apakah ini budaya positif ini di lingkungan secara real di sekolah Bapak itu semua gurunya sudah menerapkannya atau tidak tuh Pak? Contoh dengan figur yang positif tadi Pak. Itu untuk saat ini masih belum semuanya guru, Pak. Belum bisa, Oh gitu. belum, iya. Karena kan informasi mengenai budaya positif ini kan di mereka kan masih belum semuanya dapat kan apa budaya positif tersebut. Kemudian mungkin hanya sekedar sekedar lewat lalu lah Pak. Tapi mudah-mudahan dengan nanti di hari Sabtu ini kami menyampaikan ke kepala sekolah, kemudian orang tua nanti bersama-sama berkumpul, insya Allah nanti bisa tersampaikan. Nah, kalau untuk anak kelas tingkatan yang berbeda gimana Pak? Kelas 2-nya, kelas 3 dan lebih atasnya lagi Pak. Kalau untuk kelas atas itu di dalam penerapan budaya positif itu sudah bisa mengikuti karena anak kelas atas kan sudah mulai dewasa lah, sudah bermainnya sudah berkurang. Kemudian kita dalam mengajaknya melakukannya itu lebih mudah. Namun untuk kelas bawah terutama kelas 1 itu perlu kesabaran dari guru dan contoh yang harus dilakukan setiap harinya. Nanti kalau dari gurunya dari kelasnya dia melanggar, maka anak tersebut juga ikut-ikutan gitu. Oh gitu. Berarti lebih tepatnya kalau di dalam 5 kontrol itu yang mana itu Pak? Posisi Bapak itu Pak. 5 kontrol itu yang jelas sebagai itu Pak, sebagai apa manajemen ya kalau nggak salah ya. Iya, Manajemen. manajemen atau mana? Iya, Ya manajemen. manajemen. Ah, Ha-ha. ah, itu. Oh berarti Manajernya itu yang rencana ya. iya, Untuk yang jadi kedepannya manajemen itu Pak ya. iya, rencana ke depannya. Ini udah pernah diterapkan oleh guru lain Pak yang manajemen di kelas lain itu Pak. Sebagian sudah juga, sudah diterapkan, sebagian Hmm. juga belum kan. Kalau yang menerapkan itu ada yang ya belum berhasil semuanya lah Pak, karena kan tidak semudah membalikan telapak tangan kan. Hari ini kita Iya. suruh ini, besok kayak gini. Jadi kayaknya butuh jangka waktu juga dan konsisten dari kita untuk ini menyampaikannya dan menggunakan metode tersebut. Iya, iya, iya. Berarti kalau manajemen itu lebih tepatnya tingkat SD memang sangat diperlukan gitu Pak ya. Iya, Iya, udah bagus yang Bapak lakukan itu Pak. Tinggal Bapak menekankan lagi tadi udah tepat sekali. Program rencana Bapak tadi udah bagus juga. Nah, tadi program yang pertama kan yang untuk solusinya adalah pendampingan gitu Pak kan. hmm, Nah, artinya pendampingan yang Bapak lakukan nantinya yang Bapak sampaikan tadi itu berarti ambillah guru yang sabar itu Pak kan, yang iya, konsisten, yang kiranya udah berpengalaman sebagai kawan sharing juga. Kedua tadi langkah Bapak udah real tadi rencana Bapak kan, tinggal penerapan hmm, jangkanya gitu. iya. Nah, kira-kira itu Pak, ada lagi yang lain kira mau diomongin Pak? Udah cukup ya, udah plong ini Udah pikirannya. plong Pak ya? Udah Heeh, plong, udah berkurang kan. udah berkurang. Pokoknya Ya, terima kasih banyak nih sudah ya. ngobrol ya. Iya, lain kali kita bisa ngobrol lagi di warung-warung sambil ngopi kita, Pak. Oh iya, sangat senang saya dan kepingin Iya, ngobrol lagi ya. iya, iya. Ini karena waktu pun sudah panjang waktu ini, Pak. Udah kita masih banyak lagi kegiatan lain, Pak. Ini kan. Ya, terima kasih banyak, Pak. Itu tadi saya rasa udah rasanya gimana, Pak? Kira-kira sekarang ini, Pak? Rasanya lebih lega dan solusi ke depan tuh sudah tergambar lah, Pak. Dan lebih semangat. Iya, ya saya Semangat. doakan Pak, yang Bapak rancang tadi, program-program tadi bisa terlaksana tepat waktu dan juga ya sesuai dengan keinginan harapan Bapak tadi. Ya kita doakan anak-anak yang Bapak bimbing semuanya bisa melaksanakan budaya positif berkarakter yang positif.
Iya, Itu aja Pak amin. Sarji ya. Ya, terima kasih ya Pak Santo ya. Jangan Iya, kapok ya. iya sama-sama Pak. Iya, iya Hmm, sama-sama Pak ya. iya. Ya. Ya, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Susanto dan kepada Bapak Sarjiman yang telah mempraktikkan coaching. Kalau dari pengamatan saya ya, ketika mengawali coaching itu suasananya cukup cair ya. Jadi membuat Pak Sarjiman lebih terbuka jadinya. Jadi sangat bagus ya. Yang dibutuhkan coaching ini memang bukaan sehingga tidak ada yang disembunyikan. Itu sangat bagus. Kemudian Pak Susanto sangat baik ya untuk menggali segala permasalahan-permasalahan tersebut dan mengidentifikasi bukan hanya dari Pak Sarjiman sendiri, sampai digali ke siswanya dan digali sampai ke guru-gurunya, itu sangat luar biasa ya. Dan ada juga Bapak Susanto menggali, jadi saya rasa sangat sempurna, sangat sistematis apa yang dilakukan oleh Bapak Susanto ya, mulai dari masalahnya apa, kemudian keadaan di sekolah itu bagaimana, dan bagaimana pemberdayaan bukan hanya Pak Sarjiman tapi juga guru-guru lain. Itu saya tangkap tadi ya. Juga sudah menggali apa rencana ke depannya seperti itu. Jadi langkah-langkah Tirta itu sudah tercapai lah menurut saya. Bahkan Pak Susanto sudah menggalinya secara holistik, kayak mulai dari Pak Sarjiman juga menyampaikan cukup baik dan cukup detail ya. Begitu juga Pak Susanto menggalinya secara holistik ya, mulai dari Pak Sarjiman, siswanya bagaimana dan kemampuan gurunya bagaimana. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dari pengamatan saya, cukup luar biasa ya Pak Susanto dengan Pak Sarjiman. Mudah-mudahan nilainya cukup memuaskan, sangat memuaskan. Amin, Amin amin. Pak ya. Nah, Amin. ya demikian saja. Kita lanjut ke sesi ketiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada sesi ketiga ini kita di kelompok 4 yang perkenalkan yang menjadi coach pada sesi ketiga ini yaitu Bapak Sarjiman, dan yang berperan sebagai coaching adalah Bapak Julhak Habib Daulay dan saya sendiri sebagai pengamat. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Sarji dan Bapak Julhak untuk memulai coachingnya. Assalamualaikum Pak Yulha. Assalamualaikum Pak Yulha. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik Pak. Senang saya sudah bisa berjumpa lewat virtual ini. Udah Ya Pak. senang bisa berjumpa lewat virtual. Yang Iya, tadi udah lama kita nggak jumpa Pak ya. iya, kita cuma jumpanya lewat WA grup. Jadi kayaknya rindunya tuh Iya. tambah kayaknya tambah awet muda ini, Pak. Tambah ceria Ya ini Pak, sebagai suara guru Bapak. tambah Maaf Pak, suara tambah Bapak putus-putus. oh putus-putus. Sebagai guru tambah Iya. ceria dan semangat nih Pak Julha. Sebagai guru. Sebagai guru Pak Julha tambah semangat dan ceria ini. Iya, masih putus-putus Pak. Mungkin jaringan di saya atau di Bapak kurang tahu juga ini. Iya. Coba. Udah jelas, Pak? Coba Belum? diulang. Nah, udah Pak, udah. Udah. Sekarang Pak Julha Udah. tambah ceria ini dan semangat nampaknya. Ini Iya, tumben ini Pak. alhamdulillah. Tumben ini Iya Pak Pak. Julha. Oh, Tumben ini. iya Kayaknya Pak. ada yang mau diobrolin ini.
Apa ya Iya kira-kira ya? Pak Adi. Ya gini Pak, itulah setelah saya menerapkan segitiga restitusi ini Pak kan, sepertinya anak-anak itu sebenarnya nakal tidak Pak, cuman Hmm. semakin tidak takut seperti itu Pak. Seperti saya mengajar di kelas, perhatian mereka itu ketika saya ngajar itu kayaknya kurang Pak. Apalagi sekarang ini Pak, lagi musim di sekolah saya itu permainan stick es itu Pak ya. Hmm. Kemudian kacamata yang terbuat dari kertas. Ketika mereka itu dengar lonceng istirahat, mereka langsung bilang, ye, seperti itu, Pak. Jadi, saya perhatikan setelah saya suruh istirahat, malah main itu orang itu, seperti itu, Pak. Hmm. Jadi, Berarti ya, saya takutnya mereka nggak sabaran main itu, seperti itu, kan. hmm. Oh, jadi di dalam menerapkan restitusi itu apa ya? Ada kendala ya, Pak ya. Anaknya itu sedangnya bermain langsung ketika istirahat ya, Pak. Jadi Iya, Mak. eh, jadi kan kita ini ngobrol di akhir obrolan nanti kira-kira Pak Yuha apa yang mau didapatkan dari obrolan kita ini? Kalau saya pelajari dari segi tiga restitusi itu memang bagus Pak untuk menerapkan apa motivasi dari dalam anak. Cuman Hmm. keinginan saya juga anak itu ya ketika belajar fokus dulu belajar, nanti ketika bermain ya silakanlah bermain. Itu yang saya harapkan Pak. Karena sebelum saya terapkan segitiga restitusi itu anak-anak itu mungkin ada rasa takut lah karena kita menerapkan hukuman gitu. Walaupun anak itu sebenarnya pingin bermain, tetapi Hmm. ketika belajar mereka masih takut seperti itu. Masih memperhatikan kita lah. Itulah harapan saya. Jadi ketika belajar, ketika bermain silakan bermain. Seperti itu, Pak. Oh, berarti keinginan Pak Zulhak tadi ketika belajar ya belajar, ketika bermain ya bermain Iya, ya Pak Zulhak ya. iya. Jadi eh, sekarang kan Bapak tadi sudah menerapkan restitusi ya ke anaknya Iya. kan. Jadi biar anak itu bisa menerapkan restitusi, jadi ciri-cirinya tuh yang Bapak inginkan tuh bagaimana ya? Kan Bapak pengen nih anaknya restitusi. Iya. Jadi ciri-ciri Iya. anak itu yang bisa menerapkan kayak apa ya? Kayak apa ya? Gitu. Ya, yang saya harapkan tentunya semakin saya dekat dengan anak, anak itu pun semakin sayang dengan kita, seperti itu. Dan apa yang kita inginkan mereka turutin gitu. Bukannya malah sebaliknya, bukannya semakin apa sewenang-wenang seperti itu, Pak. Jadi itu yang Hmm. saya harapkan hasil dari segitiga restitusi itu. Oh, Bapak ini ternyata sayang sama kita. Kalau ada masalah, nanyanya bagus-bagus, minta solusi yang bagus-bagus, seperti itu. Jadi itu yang saya harapkan dari penerapan segitiga restitusi. Oh, berarti itu tadi yang Bapak harapkan ya. Jadi Iya, kan, ciri-cirinya. ah, jadi tadi kan ciri-cirinya sudah Bapak sebutkan ya. Jadi Hmm. idealnya tuh yang bagaimana yang Bapak inginkan restitusi ini? Yang menurut Bapak ini ya, idealnya anaknya kayak apa nanti? Ya, itu tadi Pak, anak itu semakin hari semakin baik, semakin patuh kepada guru, seperti itu kan. Karena yang diharapkan dari segitiga restitusi ini kan anak itu semakin baik hari ke harinya walaupun prosesnya lama. Jadi yang saya harapkan itu nggak langsung lah Pak memang, cuman setiap harinya adalah nampak kemajuan anak itu, kesadarannya. Seperti piket Pak kadang itu udah saya nasehatin seperti itu, tapi kadang juga anak itu masih lalai dalam piket seperti itu, Pak. Masih lalai ya. Kalau dukungan Iya. kepala sekolah gimana Pak? Maksudnya Bapak tadi kan menyebutkan idealnya. Kemudian guru-guru yang lain apa udah Bapak ajak cerita gitu kan? Dari guru yang Ini lain kan kan pernah ada saya beberapa. ya pernah saya sosialisasikan Pak ya. Kalau semangat penerapannya itu di awal-awal luar biasa, Pak. Tapi seiring berjalannya waktu, Mm-mm. ya bukan hanya kelas saya yang seperti itu, tapi kelas-kelas lain juga seperti itu.
kok lama-lama seperti upacara, kok makin rame nih yang nggak lengkap atributnya. Kira-kira segitiga restitusi Heeh. ini ya seperti itu, Pak. Jadi awal respon pertamanya oke, semua mendukung, tapi ke belakangnya ini mulai mungkin karena nggak sabar juga mereka, kemudian menerapkan segitiga restitusinya pun belum sempurna menurut saya. Cuman Iya. kabar gembiranya Pak, ada tadi 2 orang ya yang membilang bahwasanya masih konsisten dalam menerapkan segitiga restitusi. Alhamdulillah katanya ada perubahan. Mudah-mudahan itu motivasi dengan teman yang lain, Pak. Iya, iya, iya. Jadi guru yang ada di Pak Julha tuh semuanya berapa ya Pak dengan kepala sekolah kan? Coba Gurunya, diulang Pak, suara Bapak putus-putus. gurunya dengan kepala sekolah tuh ada berapa itu semuanya? Guru, guru dan kepala sekolah semuanya tuh ada berapa Pak? Oh, guru dan kepala sekolah itu ada 20 Pak, 21 lah, 21. Berarti SD besar ya Pak ya? Iya Pak, sudah besar Pak. Jadi kan di dalam Bapak tadi menyampaikan idealnya restitusi itu kan kondisi sekarang tuh kalau ibarat kita kasih nilai nih ya, nilai 10. Hmm. Jadi Pak Julha ini sekarang posisinya dinilai 7, 6 atau berapa lah kira-kira kan. Kan bisa Pos- bisa tahu lah kondisinya kan. Posisi saya Pak. Iya, Kalau posisi saya kira-kira 7 lah Pak. Karena saya masih konsisten Pak menerapkannya walaupun hasilnya belum begitu signifikan. Nah, cuma di dalam sekolah tuh masih ada guru yang belum menerapkan ya Pak ada ya. Pak. Berarti, Ya, 2 orang berarti ada. Mungkin karena mereka ibu-ibu, mungkin penerapan segitiga restitusinya lebih lebih inilah lebih baik gitu, lebih lembut seperti itu. mm, Tapi mereka sudah mengakui ada perkembangan lah katanya. jadi hambatan-hambatan Bapak dalam menerapkan restitusi ini baik di kelas maupun di sekolah itu apa ya Pak ya? Kira-kira. Kan ada ini hambatannya, Yang paling hambatan ya, ya hambatannya tadi itu yaitu tadi kalau dari siswanya mereka kurang eh, segan lah. Sebenarnya kalau tingkah yang istilahnya macam-macam enggak ada, cuman itu aja kurang takut tuh aja. Kalau hambatan dari guru, kesabaran mereka tidak ada Pak sebahagian untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Dan sebahagian pemahaman tentang segitiga restitusi ini kurang seperti itu. Jadi mereka menerapkannya mungkin bukan ketiga komponen tersebut seperti itu atau kurang sempurna atau menasehati anak itu kurang detail seperti itu. iya, iya, iya. Hmm. Jadi dari pengamatan Pak Zulhak ke guru-guru, kemudian ke murid-muridnya, itu senangnya seperti apa sih murid-muridnya dan guru-gurunya dalam penerapan restitusi ini? Terutama di murid-muridnya di kelas ya Pak. Karena kan anak-anak tuh pengennya kayak gini. Itu menurut Bapak pengamatannya itu seperti apa anak-anak? Senangnya kan? Kan ada anak dari Ya, kalau senangnya anak ya segitiga restitusi ini, Pak, karena dia kan tidak ada menyakiti hati, menyakiti fisik dan psikis seperti itu. Kalau mereka ya pengennya yang itu daripada hukuman ya kan. Anak kadang malu, tersakiti. Kalau keinginan siswa ya itu Pak segitiga restitusi ini. Cuman gurunya aja yang nggak sabar menghadapi tingkah laku anak tadi supaya timbul motivasi dari dalam dirinya memperbaiki tingkah lakunya itu aja Pak. Oke. Jadi rencana Bapak Zuhla ke depannya apa ya Pak ya? Rencana saya ke depannya melalui Halo Pak, suaranya. Zuhla,
Masih dengar Halo kan? Pak, Masih dengar. terputus tadi sebentar. Ini Terputus tadi sebentar. ah, nampaknya sinyalnya kayaknya agak sedikit apa ya Pak ya, kurang mendukung ya. Iya, iya, Tapi biarpun sinyalnya putus-putus, semangat kita masih iya, bersemangat nih kan. Nggak bosan kan Pak? Jadi iya, kita lanjut lagi, kita ulangi ya Pak ya yang tadi kan. iya, Jadi iya, kan iya. rencana Bapak Julhak ini apa rencananya? Rencana saya semenjak ada dua guru tadi yang menyatakan berhasil, saya akan mencoba ke guru-guru yang belum mencoba secara konsisten tadi, Pak, melalui memberikan pemahaman segitiga restitusi ini bagaimana sebenarnya. Perlu kesabaran. Karena waktu sosialisasi kemarin, ya tahulah Pak kan sebentar aja, paling lama 1,5 jam untuk menyampaikan semua materi. Jadi pendekatan kepada guru-guru yang tidak konsisten menerapkannya dan pendekatan kepada kepala sekolah, Pak. Itulah upaya saya. Kemudian di dalam pembelajaran tadi, saya ingin membuat pembelajaran yang bervariasi supaya konsentrasi anak itu kembali ke pembelajaran. Oh, jadi kan Bapak ingin membuat pembelajaran yang berkonsentrasi ya kan, kemudian Ya. ingin mengajak guru-guru yang lain. Eh, ini mau mulai dari mana nih Pak? Mulai dari gurunya diajak atau ke anaknya dulu nih yang mau dimulai nih? Sambil Atau bareng? bareng Pak, bareng. Jadi ketika nanti jam istirahat saya menggunakan pendekatan-pendekatan sama guru. Kemudian untuk di kelas itu ya saya buatlah video pembelajaran karena di kelas saya itu sudah dipasang itu Pak gantungan proyektor itu kan infocus itu. Iya. Nah, Nah, ya, kemudian kan di dalam Bapak untuk melakukan apa ini restitusi itu kan ada nggak rekan atau guru yang bisa membantu Bapak kira-kira untuk mendukung restitusi penerapan di sekolah ini biar berhasil? Dari 20 sekian tadi kan, ada nggak kira-kira guru yang bisa membantu? kalau yang dua tadi udah jelas Pak ya, dia secara tidak langsung karena menerapkan itu sudah membantu. Kemudian yang memungkinkan masih mau konsisten ada kisaran 5 orang lagi Pak yang dekat dengan saya. Oh, 5 orang Tapi lagi. ya, jadi kira-kira 7 orang lah Pak. Berarti selain tadi Bapak eh, mengajak guru-guru untuk berkolaborasi, kemudian menerapkan ke anak-anaknya, ada lagi nggak hal-hal yang lain yang mau Bapak lakukan selain hal yang tadi? Mana tahu Kalau ada. kalau yang ingin saya lakukan masih yang dua itu dulu Pak. Saya Yang dua itu. fokuskan ya. Ini nampaknya Pak Julha ini kedepannya mau jadi guru idaman ini, idaman, idaman Amin. bagi anak-anak, idaman bagi sekolah juga. Kemudian ini kan Pak, tadi udah Bapak sampaikan. Kemudian target selesainya itu kapan ya Pak kira-kira? Kan ada targetnya ini, kapan kira-kira ya? Kalau segitiga restitusi ini mungkin tidak ada sampai kapannya tidak ada Pak karena di dalam ajaran agama Islam pun kan kita menghadapi masalah itu kan harus dengan cara yang baik. Jadi menurut saya konsep Islam juga ini daripada kita menghukum anak ya, Ya, ya. menyakiti anak ya kan. Jadi segitiga restitusi ini ya tidak ada batasan. Insya Allah saya terapkan terus. Kemudian kalau pembuatan media yang bervariasi itu ya tentunya sudah tuntutan zaman Pak ya. Iya, iya, iya. Yang penting insya Allah sudah akan saya mulai, itunya sudah dipasang sekolah. Itu permintaan saya itu Pak. Oh, berarti Dan sudah permintaan saya Bapak. Iya, dan sudah saya bilang kepada guru-guru yang mau menerapkan yang saya pelajari di CGP silakan didaftar. Saya setiap hari Sabtu memakai kelas saya seperti itu. Karena kalau pakai setiap hari nggak mungkin kan. Iya. Jadi Dan Jadi mulainya kapan nih Pak? Apa minggu depan atau hari apa gitu untuk mulai penerapannya ini kan?
Kalau kalau di kelas saya sudah mulai, Pak ya, Sudah mulai tapi ya. belum belum dipasangkan infocusnya, masih manual lah. Habis Hmm. dipasang, kemudian disimpan lagi ke kantor. Karena kabel-kabelnya itu belum ini, Pak, belum terpasang kan. Iya, iya. Jadi kalau besok sudah terpasang, insya Allah dalam seminggu mungkin 3 kali atau 4 kali saya menggunakan itu, Pak, video pembelajaran itu. Berarti di kelas sudah mulai terpasang dan sudah mulai melakukan ya. Kemudian Iya. untuk mengajak guru-gurunya tuh mulainya juga sama dengan sudah dilakukan atau baru mau mulai ke depannya untuk ngajak yang lainnya, Pak, waktunya kan? Untuk tahap awal ini, Pak, saya ajari Canva dulu mereka supaya bisa mereka membuat video pembelajaran. Dan alhamdulillah dari 21 tadi 19 orang udah pandai lah, udah mulai familiar dengan Canva. Paling yang usia-usia lanjut itulah yang memang sama sekali tidak mau. Jadi kedepannya mereka tinggal memakai proyektor tadi. Iya, berarti semangatnya udah luar biasa betul ini. Iya, Berarti iya. memang idaman. Jadi ini biar tahu progresnya ke depan, perkembangannya. Hmm. Jadi kira-kira bagaimana ini, Pak? Maksudnya kita teruskan jumpa ke depannya atau gimana ini? Jadi kan Bapak Ya. sudah mau melakukan nih, jadi biar saya juga tahu informasi selanjutnya tuh kira-kira bagaimana? Perlu kita ngopi bareng atau perlu jumpa gimana ini? Biar Insya tahu ya. Allah Insya Allah masalah perkembangannya nanti ya saya sampaikan sama Bapak. Mudah-mudahan jadi motivasi juga lah untuk kita ya. Nanti kita Iya, obrolin ketika kopi bareng, Pak ya. iya. Kita hari Jumat tuh kayaknya ada acara bersama tuh, Pak. Iya, Jadi iya. saya tunggu tuh nanti ngopi bareng, kemudian Nah, informasinya ya. iya, iya, Pak. Doakanlah Semoga Pak berhasil, Pak. kami doakan Pak Jumlah itu nanti berhasil, sekolahnya Mm-mm. bisa menjadi idaman juga bagi sekolah yang lain dalam penerapannya. Kemudian Iya, Pak iya, Zula Pak. sudah bersemangat juga ini. Semoga bermanfaat ya Pak dan berhasil Iya, menjadi Pak. guru yang bisa menuntun anaknya. Iya. Oke, jangan Ya, kapok ya. ya, alhamdulillah semenjak curhat sama Bapak, saya semakin semangat ini Pak untuk menerapkan itu. Karena dari cara Bapak apa itu seperti mendukung betul seperti itu Pak. Oh, berarti perasaannya sudah agak lega ini. Ya, semakin yakin betul untuk Semakin yakin ya. ya. Alhamdulillah Pak. Semakin yakin kan. Tinggal nanti dukungan dari diri Bapak dan semua pihak kan semoga bisa menguatkan semuanya. Semangat ya Pak ya, semangat. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Pantang kendor kan. Oke, karena ada agenda yang lain, jadi kita berpisah lewat virtual aja dulu Pak. Insya Allah kita sambung lagi kapan-kapan ya. Jadi mohon Terima maaf ini. terima kasih banyak Pak ya. Ya, mohon maaf ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bapak Susanto kayaknya nggak keluar. Nggak keluar, Hmm. belum dengar. Ke mute tadi Pak lupanya. Oh, Oh, Terima kasih Pak Sarji dan Pak Julhak yang sudah melaksanakan coachingnya tadi. Sangat bagus nampaknya, udah mantap. Gimana tadi kalau saya perhatikan ini sedikit komentar Pak dari saya sebagai pengamat nih Pak ya. hmm. Tadi Pak Sarji sebagai coach sudah bisa mencairkan situasi di awal percakapan tadi. Sehingga percakapannya tidak kaku kali tadi kan. Udah dengan pertanyaan-pertanyaan pembuka tadi kan. Kemudian mana yang kabar, ini sangat bagus sekali. Ya seakan-akan memang inilah yang nyatanya gitu. Jadi jumpa di awal ada pendahuluannya gitu. Pendahuluan secara tak tertulis tapi sudah mencair secara keadaannya gitu. Kemudian dari coach tadi pun sudah memancing
kucinya atau Pak Juhlaknya untuk menyampaikan kira-kira tujuannya seperti apa nantinya yang diinginkan. Ini nanti yang kita seperti ini memang yang harusnya dilakukan coach, yang sudah dilakukan Pak Sarji sangat bagus sekali, sudah baik, sangat baik pun. Karena dari pertanyaan tadi kita bisa menangkap, oh ternyata tujuan dari coaching ini adalah untuk menyelesaikan masalah Pak Juhlak tadi tentang perihal penerapan segitiga restitusi di anak itu yang diinginkan, itu tujuannya tadi supaya anak-anak bisa budaya positif. Sangat bagus. Kemudian cara Pak Sarji juga sebagai coach tadi untuk mengidentifikasi masalah dengan pertanyaan yang sudah sangat mendalam. Kemudian pertanyaan tersebut bisa memberikan keterbukaan yang penuh terhadap kucinya tadi, sehingga kucinya atau Pak Juhlaknya bisa menyampaikan unek-uneknya sampai dalam tadi, disampaikan apa unek-unek yang menjadi permasalahan sehingga yang seharus diinginkan kok nggak terjadi gitu. Sudah sangat bagus pertanyaan Pak Sarji tadi, sudah memunculkan semuanya dari masalah yang dihadapi oleh Pak Juhlak sebagai kuci tadi, sudah muncul di situ. Kemudian pengembangan dari pertanyaan juga tidak ngalor ngidul kalau bahasa kita, tetap terarah dan fokus serta sistematis. Dengan pertanyaan tadi sistematis, ya dari jawaban Pak Juhlak tadi disambung lagi dengan pertanyaan sesuai dengan jawaban Pak Juhlak tadi. Sangat bagus sekali Pak Sarji sebagai coach. Kemudian untuk rancangan juga dengan pertanyaan pemancing, pemantik tadi, Pak Sarji juga sebagai kucinya mampu untuk menganalisis sendiri, padahal tidak disampaikan oleh coach bagaimana menyelesaikan masalah, tapi kucinya sendiri yang mengeluarkan masalah-masalahnya apa, kemudian rancangan-rancangan, rencana-rencana aksinya seperti apa, sudah disampaikan oleh Pak Juhlak tadi. Kemudian ini memang dari kesadaran diri sebagai kucinya malah yang munculkan solusinya. Kemudian coach juga tadi sudah menstimulus dari kucinya untuk menentukan rencana tadi, kemudian aksinya seperti apa, kemudian lebih meyakinkan seorang kuci untuk memutuskan apa yang akan dilaksanakan dan kapan memulainya juga sudah ditentukan sendiri oleh kucinya. Ini dari pertanyaan Pak Sarji yang menstimulus dari jawaban Pak Juhlak sebagai kuci tadi, ya. Dan sudah ada sistematis juga sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan alur tirta. Nah, saya rasa sudah sangat baik kegiatan kucing yang dilaksanakan oleh Pak Sarjiman. Yang mudah-mudahan kegiatan kucing ini bisa berlanjut nanti di sekolah kita masing-masing, dan ini bisa kita menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh rekan-rekan kita, yang dihadapi oleh anak-anak kita nantinya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengamat untuk mengomentari atau masukan kepada Pak Sarji sebagai coach dalam kegiatan kucing ini. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Santo ya sudah menjadi pengamat kami. Ya, semoga kita lulus semua Bapak-bapak ya. Amin. Selesai semuanya. Waktunya sudah mantap Pak, udah pas 25 menit tadi saya pakai stopwatch Pak. Oh, pakai stopwatch. Saya cek tadi setiap Pak Juhlak sebagai ikut saya cek udah 20. Pas mantap. Pak Sarji udah 20. Wah, udah keren dah. Sesuai dengan waktu, nggak ada lebih, nggak ada kurang, tepat waktu. Dan setelah ada komentar itu 25 menit kita gunakan, Pak. Iya. 25 menit. Ya, sesuai dengan yang diharapkan itu. Iya, ini kalau dipanjangkan semua mau panjang 1 jam 2 jam tahan apa? Apalagi ada kopi dari Pak Sarji lagi nih. Ada. Bisa kurang waktunya nih kalau kita bahas ya. Iya. Sangat kurang ya. Apa ini karena virtual aja kita nih Pak ya? Iya. Kalau langsung 1 harian betah ini. Apalagi di warung-warung kafe gitu Pak kan, ada nasi gorengnya lagi. Iya, ada jusnya kan? Ada jusnya, aduh. Sampai pagi pun Pak.
Kalau sampai pagi nanti kita di dalam ngajarnya teler kalau nggak hari libur. Iya, iya, iya. Tapi emang bagus lah emang kegiatan coaching ini. Iya, Saya bagus. sendiri tadi juga buka-buka YouTube lagi kan, ngecek-ngecek gimana sebenarnya coaching manfaatnya apa. Ternyata memang coaching ini secara tak sadar kita ditarik supaya bisa menyelesaikan masalah. Emang benar ya. Kalau masalah itu orang nyampaikan, kan bisa kau sendiri yang nyampein gitu. Tapi kalau kita sendiri, kalau setiap masalah emang benar kita sendiri yang bisa menyelesaikan masalah itu. Iya. Karena yang tahu masalah kita. Tinggal bagaimana adakah orang yang mau menarik tadi. Itu sebagai coach tadi Pak kan. Iya, betul Bapak Bagaimana Santo. seorang menarik kita tadi untuk mengungkapkan masalahnya apa. Kita berpikir juga gimana menyelesaikan masalah ini gitu. Ini program Ber- coaching ini sangat baik. Berarti nggak cuma sepak bola aja yang perlu coach kan? Iya, Kita iya. juga perlu. Iya. Artinya kalau coaching supaya berhasil Pak, supaya sukses Pak kan? Iya. Ya Kalau mudah-mudahan Pak nanti Sarji udah banyak suksesnya nih. Ya, ya alhamdulillah berkat, Pak Sardi. Bapak berkat masih di doa SD yang lama, Pak? masih di SD Oh, lama. Pak Julak SD 012 Pak Julak ya. iya, Pak. 012 Yang itu di mana Pak? Di Rantau Kasa ya Pak ya? di Bangunjaya, Pak. Di belakang SMP, SMP berapa itu? SMP 2 ya?